Shalom. Ada sukacita pagi ini? Amin. Hari ini kita akan belajar tema gereja kita yang ada di depan. Tadi sudah lihat spanduknya. Mujizat hanya butuh percaya. Dan minggu depan kita akan belajar ayat firman Tuhan yang ada di spanduk di depan mimbar ini. Kita mulai dari yang di depan. Mujizat hanya butuh percaya. Katakan, mujizat hanya butuh percaya. Mari kita buka di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-11. Kita akan membaca di dalam pasal yang ke-11 mulai dari ayat 38 sampai ayat 44. Ayat 38 sampai ayat 44 bergantian. Yohanes pasal 11 ayat 38 sampai 44. Maka masgyullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Saudara, Kata Yesus, angkat batu itu. Maka saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah terbaru sebab sudah 4 hari ia mati. jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menghadap atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Kitab 44, orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Kita baca bersama-sama ayat 40 sekali lagi, ya. Yang akan menjadi pokok renungan kita pagi ini. Ayat 40 bersama-sama 2-3. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kalau kita membaca keseluruhan perikop ini, menceritakan kesaksian, mujizat, bagaimana yang mati bangkit, saudara, di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Dan yang mati itu adalah sahabat Tuhan Yesus sendiri, yaitu Lazarus. Lazarus, Maria dan Marta, mereka tinggal. Jadi bayangkan ada segitiga, saudara, segitiga. Jadi anggap segitiga ini adalah lereng. Lereng sebelah kiri tangan saya adalah lereng Bukit Zaitun. Jadi di Bukit Zaitun itu, lereng ini ada Taman Getsemani. Di lereng sebaliknya, di situ ada Betania. Jadi tempat tinggal Lazarus, Maria dan Marta itu adalah Betania. Ketika hari penangkapan Tuhan Yesus, Yesus sebenarnya mau pergi ke Betania. Tetapi karena sudah Sabat dimulai, maka dia hanya pergi sejauh batas Sabat. Dan batas Sabat itu di Taman Getsemani. Jadi dia bermalam di situ. Sebenarnya tujuan Yesus adalah rumah Maria, Marta, dan Lazarus. Karena di sana Yesus seringkali tinggal kalau dia berada di Yerusalem. Kalau dia berada di Galilea, dia tinggal di rumah Petrus. Ternyata ada kejadian yang sangat menarik dan tragis. Lazarus itu meninggal. Dan Yesus sudah mendengar bahwa Lazarus sakit, juga sudah tahu bahwa Lazarus meninggal, tapi Yesus baru datang 4 hari kemudian. Orang di zaman perjanjian baru kalau meninggal itu dimasukkan di dalam gua batu, tidak dikubur di tanah. Setelah masuk dalam gua batu, setahun kemudian tinggal tulang belulang, tulangnya diambil, disimpan di sebuah kotak batu yang dipahat. Biasanya orang-orang itu memiliki kotak batunya sendiri-sendiri. Seukuran apa? Tulang terpanjang di kaki manusia itu tungkai kaki. Jadi kotak batu dipahat sebesar itu. Jadi Lazarus belum dipahat karena baru 4 hari mati. Disimpan dulu di gua batu itu. Gua batu itu punya ruang-ruang, saudara. Jadi kalau ada keluarga lain yang meninggal, disimpan di gua di dalam ruang yang kosong dalam gua batu itu. Jadi kuburan bersama. Yesus datang 4 hari kemudian.
ada sedikit penyesalan yang muncul dari saudara-saudara Lazarus. Coba datang waktu masih sakit. Pasti saudaraku ini tidak mati. Betul kan? Ini adalah komplain yang sangat logis. Kan Tuhan Yesus dikenal sebagai pembuat mujizat. Coba Tuhan Yesus datang sebelum dia mati. Sekarang sudah mati mau ngapain? Apalagi Yesus sudah datang pada hari keempat. Kenapa? Ini sengaja. Sebab orang Yahudi itu percaya bahwa kalau orang mati dari hari pertama sampai hari ketiga, rohnya masih bisa kembali ke tubuhnya. Dan rohnya belum benar-benar pergi meninggalkan tubuhnya. Masih berkeliaran. Itu kepercayaan. Baru setelah hari yang keempat, orang Yahudi percaya bahwa dia benar-benar mati. Yesus sengaja datang pada hari keempat. Sebab kalau dia datang pada hari yang ketiga dan membangkitkan Lazarus, maka orang Yahudi tidak akan menganggap itu sebagai mujizat. Betul? Karena mereka percaya hari pertama sampai hari ketiga masih bisa, rohnya masih di sekitar jasadnya, masih bisa kembali. Jadi mereka berkata itu bukan mujizat. Itu karena rohnya kan belum benar-benar meninggalkan tubuhnya. Jadi Yesus sengaja menunggu hari keempat di mana menurut keyakinan dan iman percaya mereka bahwa yang meninggal itu benar-benar mati. Ternyata Yesus punya maksud untuk membuat mereka melihat bagaimana cara kerja Tuhan. Sebab dia memperkenalkan diri sebagai roti hidup, sebagai juru selamat, sebagai pemilik hidup. Makanya di mana Tuhan hadir itu saudara, yang mati dan benar-benar mati dianggap mati, itu akan bisa hidup kembali. Apapun itu. Haleluya. Sebab dia turun dari surga. Dia lewat misalnya di pohon yang mati, bisa hidup loh. Dia pegang ikan yang mati, mungkin sudah busuk bahkan, bisa hidup. Kenapa? Karena dia Tuhan. Amin. Saya agak aneh beberapa pendeta, pendoa yang bisa bolak-balik naik turun surga, kejadian yang sama dia tidak alami. Kucing mati nggak bangkit. Saya nggak tahu dia benar-benar ke surga apa enggak. Karena orang yang benar-benar ke surga akan turun ke bumi membawa kuasa surga. Dan kuasa surga, kuasa kehidupan. Itu adalah misi Tuhan Yesus. Aku membawa kuasa surga. Kingdom mission. Di mana yang surga menyerbu bumi, maka bumi akan takluk. Makanya kalau Tuhan hadir, apa yang mati, semangat yang mati, harapan yang mati, bahkan tubuh yang mati, pasti akan bangkit. Karena hanya Tuhan yang mampu melakukan itu. Yesus sengaja menunda untuk pergi ke Betania. Dia tunggu benar-benar mati menurut keyakinan mereka. Dan ketika Yesus tiba di kuburan itu, dia berkata, singkirkan batu itu. Jadi di dalam gua batu itu ada dua ruang. Ruang pertama untuk merempah-rempahi mayat supaya nggak bau. Ruang yang kedua ada chamber-chamber, ada rak-rak tempat menaruh mayat. Lalu pintunya tidak dari pintu kayu, batu besar yang digulingkan untuk menutup gua itu. Yesus berkata, gulingkan batu itu. Orang ngamuk, ngomel, ini udah 4 hari mati. Pasti sudah busuk dan bau. Apa jawab Tuhan kepada mereka? Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Pertama, kalau ada kata jika di dalam ayat firman Tuhan, maka itu artinya bersyarat. Syarat, jika engkau mau percaya enggak? Jika engkau, dari awal Januari kita doa awal tahun sampai dengan kemarin, Abuna terus mendengar kesaksian bagaimana doa itu mengalami percepatan untuk mendapatkan jawabannya. Haleluya. Itulah sebabnya Abuna pasang ayat ini. Ada percepatan. Kenapa Anda bisa mengalami percepatan terhadap jawaban doamu? Bukan karena Abuna hamba Tuhan yang manjur doanya. Bukan. Tapi karena Anda percaya. Amin. Hamba Tuhan itu cuma sarana. Cuma alat. Makanya jangan mengagung-agungkan hamba Tuhan. Kayak dewa. Nanti Anda menjebaknya menjadi raja, saudara. Dan Tuhan itu Tuhan yang cemburu. Haleluya.
Ketika yang Ayub misalnya minta didoakan cucunya. Karena yang Ayub itu sayang sekali pada cucunya itu. Sudah nyoba cari kerja di mana-mana, nggak bisa. Dan saya berkata kepada yang Ayub, Tuhan, kalau memang Tuhan memberi pekerjaan itu kepada cucu Eyang, pasti Tuhan akan menjawab doa kita. Kenapa Eyang cari Abuna? Bukan hanya sebagai pemimpin rohani, saudara. Bukan. Tapi mau sepakat. Itu loh. Doa sepakat. Katakan doa sepakat. Firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang percaya berkumpul di dalam namaku. Apapun yang mereka doakan, Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Itu yang terjadi. Ketika kita sepakat. Tapi perhatikan, jika Tuhan sedang menantang mereka untuk sepakat dengan Dia. Tapi orang-orang ini sangat kuat logikanya. Karena mereka orang-orang yang tidak percaya mujizat. Jika engkau percaya. Maka kunci pertama untuk menerima mujizat itu percaya. Yang namanya percaya itu selalu mendahului pengertian. Kadang-kadang kan kita mau percaya kalau udah mengerti dulu. Dan itu logis, itu natural. Tapi jangan pernah membawa hal ini dalam wilayah iman. Karena di dalam wilayah iman, domain iman, ngerti nggak ngerti taat. Amin. Ngerti nggak ngerti percaya. Karena pengertian akan datang belakangan. Nanti. Setelah entah 2 hari, 3 hari, entah 1 minggu, entah 3 minggu, entah 1 bulan. Baru datang pengertiannya. Maka kembali kepada kita, saudara-saudaraku yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Jika engkau percaya. Kalau enggak percaya, Tuhan itu memberikan kepada kita kehendak bebas. Bahasa Jawanya berkata, karepmu nak. Terserah. Mau percaya, doamu dijawab. Enggak percaya, ya tidak ada jawaban. Mau percaya, engkau terima mujizat. Enggak percaya, ya sudah. Jika, ini yang pertama. Mujizat hanya butuh percaya. Jika engkau benar-benar percaya. Bilang amin. Amin. Yang kedua, ada kata yang sangat menarik di situ. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya. Apa sih artinya percaya itu, saudara? Ya, apa artinya percaya? Pertama, ada 3 pengertian percaya. Ingat baik-baik. Yang pertama, memiliki iman kepada Tuhan. To have faith in God. Memiliki iman. Beriman. Saya ingat seorang tokoh pendoa syafaat yang menjadi pengurus panti asuhan. Namanya George Muller. Dia itu sangat benar-benar percaya secara harafiah di hadapan Tuhan. Jadi konon menurut biografinya itu sampai kakinya itu apa itu? Kapalan. Karena dia banyak, kalau dulu itu orang berdoa begini, saudara. Begini. Berlutut. Entah kapan kita terakhir begitu ya. Biasanya kita berdoa begini. Begini tak? Berlutut. Dia memiliki anak di panti asuhan. Ribuan, saudara. Suatu kali di musim dingin, tidak ada makanan. Habis. Dia tidak tahu besok memberi makan anak-anak sebanyak ini dari mana datangnya. Musim dingin lagi. Uang juga sudah habis. Dia mengajak asistennya berdoa. Dia berkata, Tuhan yang mengutus kita untuk pelayanan ini pasti tidak akan membiarkan kita. Makanya cerita tentang George Muller ini menjadi inspirasi bagi setiap orang yang sedang putus asa. Dan jawaban terhadap keputusasaan melalui doa. Ini menjadi inspirasi bagi setiap orang-orang yang berdoa kepada Tuhan. Mereka berdoa, berlutut, lalu mereka pergi tidur. Dia agak telat bangun. Karena asistennya sudah bangun duluan, dia kaget. Loh, kok anak-anak sudah bermain? Seharusnya mereka di tempat tidur karena mereka kelaparan. Dia berkata, tadi pagi ada 1 kereta datang membawa makanan untuk semua panti asuhan kita ini di tengah hujan salju. Dan orangnya tidak mau diberitahukan siapa dia.
Dan itu membuat kita bisa makan selama 1 bulan. Kuasa doa itu, saudara. George Mueller adalah seorang pendoa yang ketika dia berdoa, mujizat selalu terjadi. Suatu kali dia pergi ke Quebec, Kanada, dan muncul kabut, sehingga kapten tidak bisa membuat kapal ini melaju dengan cepat. Dia berkata kepada kapten, "Kapten, tinggal saya tidak tahu berapa hari lagi," tapi dia berkata, "Hari Sabtu aku harus tiba di Quebec." Kapten berkata, "Nggak bisa. Lihat situasinya. Oke, kalau kamu tidak mau, maka Tuhan pasti akan membawaku pergi ke Quebec tepat waktu dengan kapal yang lain." Kaptennya makin kaget. Bagaimana bisa itu terjadi? Kita jarak pandang kita aja 1-2 meter. Bagaimana kita bisa melihat kapal yang lain? Dia berkata, "Oke, kalau begitu, mana peta navigasi laut? Bawa saya ke ruang itu." Mereka pergi berdua, masuk ke sana. Apa yang dilakukan oleh Bapak George Mueller di sana? Dia berdoa, "Tuhan, Engkau yang selalu menjawab doaku. Aku percaya kepadamu, dalam 5 menit, singkirkan kabut ini, supaya kapal tiba di Quebec dengan tepat waktu." Kapten berdiri. Dia melihat Bapak George Mueller berdoa. Setelah itu dia berkata, "Amin." Entah kenapa, si kapten ini kemudian setelah Bapak George Mueller ini berdoa, dia berlutut dan ikut berdoa. Tapi pundaknya ditepuk oleh Pak George Mueller. Dia berkata, "Aku sudah selesai berdoa. Kenapa kamu baru berdoa? Tadi seharusnya kita berdoa bersama-sama. Kamu tidak perlu berdoa karena aku tahu kamu tidak percaya. Tidak ada gunanya. Dan buat apa juga kamu berdoa? Karena doaku sudah dijawab oleh Tuhan." Kapten itu masih kaget, saudara. Doaku sudah dijawab oleh Tuhan, bagaimana? Ayo kita keluar. Ternyata ketika mereka keluar dari ruang itu dan pergi ke dermaga atau daerah kapal bagian luar, kabut benar-benar hilang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Dan dia bisa mengantarkan Bapak George Mueller tepat waktu di Quebec. Betapa pentingnya percaya. To have faith in Him. Memiliki iman. Yang namanya iman itu tidak bisa diukur. Yang namanya iman itu selalu Abuna jelaskan seperti melompat di dalam gelap. Percaya bahwa Anda aman. Tapi matamu secara fisik tidak bisa melihat lingkunganmu. Benar-benar percaya. Karena Anda tahu dia tidak akan membawa kecelakaan bagimu. Dan ini kadang-kadang membuat kita ditertawakan oleh orang lain. Betul ya? Kadang-kadang saya mendengar istilah itu, imanmu terlalu naif. Jangan pernah menaif-naifkan iman orang ya saudara. Sebab dia tidak beriman kepadamu. Dia beriman kepada Tuhan. Kalau ukuranmu dengan ukuran orang itu berbeda dalam hal iman, jangan pernah mengejek, menaifkan, atau mendiskreditkan cara orang lain beriman. Karena itu urusannya dengan Tuhan. Dan berkali-kali kita melihat bagaimana orang beriman itu selalu menerima mujizat di dalam hidupnya. Iman sebesar biji sesawi bisa membuat gunung berpindah. Anda tahu biji sesawi? Abuna pernah khotbah tahu? Itu biji yang terkecil di antara semua biji-bijian. Berarti kalau Anda masih belum mampu membuat gunung berpindah, maka imanmu masih lebih kecil dari biji sesawi. Harus naik sebesar biji sesawi. Dan iman itu bertumbuh, saudaraku. Iman timbul dari pendengaran. Tumbuh ketika engkau mendengar firman Tuhan, maka imanmu yang kecil dari biji sesawi itu akan tumbuh, makin tumbuh, makin tumbuh, makin tumbuh, makin tumbuh. Ketika engkau berdoa, iman yang bertumbuh itu cukup untuk membuat mujizat terjadi, maka disitulah kita menerima jawaban doa kita. Makanya ketika kita berdoa, orang yang beriman itu dia percaya. Saya awal-awal ketika Abuna menulis di jurnal internasional, karena Abuna kan dosen, jadi harus nulis. Jadi hampir setiap waktu, setiap hari saya buka webnya. Karena dimasukkan, disubmit ke web. Baru saya kirim 2 jam yang lalu, sore udah saya buka.
Udah dibaca belum? Ya, udah di-assign belum oleh editornya? Besoknya saya buka lagi. Jadi kerjaan saya seharian pagi, siang, dan malam membuka webnya. Membuka webnya, ngecek sudah sampai di mana. Sekarang saya sudah tinggalkan itu. Saya tidak lakukan itu, saudara. Kalau Anda beriman, maka letakkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Itu arti percaya yang kedua. Haleluya. Put your trust in God. Jangan dibuka-buka, jangan diutak-atik lagi ketika Anda berdoa. Tadi yang pertama percaya artinya to have faith. Yang kedua, percaya adalah put your trust in God. Jadi Abuna sekarang udahlah, kalau sudah submit, ya sudah. Nanti ada waktunya, entah 2 bulan, 3 bulan lagi, editornya akan email bahwa papermu diterima. Anda mengerti maksud saya? Nggak usah diutak-atik lagi. Kadang-kadang letakkan. Kadang-kadang kita letakkan, Tuhan ini urusanmu loh ya. Ini urusanmu. Tuhan, kursi ini urusanmu ya. Urusanmu. Dah, urusan Tuhan. Tapi hatimu belum benar-benar sepenuhnya percaya dan menyerahkan itu menjadi urusan Tuhan. Kita ngutak-ngatik lagi. Iki piye ya Tuhan, nek gini piye. Itu yang dialami oleh Bapak Abraham. Makanya akhirnya sampai dengan hari ini Timur Tengah kacau. Antar keturunannya berantem. Kita bagaimana kalau begini? Orang yang percaya, ya sudah, put your trust in God. Cara, kapan, metode, itu urusan Tuhan. Letakkan, udah. Terserah Tuhan. Terserah Tuhan. Kita sudah berdoa. Jadi kalau Anda berdoa, bagaimana proses mengenai jawaban doa itu jangan pernah kita campuri. Haleluya. Put your trust in God. Ada seorang anak muda lapor kepada Abuna minggu yang lalu kalau nggak salah. Abuna, doaku dijawab oleh Tuhan. Dah doamu apa? Saya tanya. Aku berdoa supaya punya murid, Abuna. Saya baru merintis usaha untuk kosmetik rias. Tuhan jawab. Wah, kalau mendengar kesaksian-kesaksian begitu, hati Abuna itu berbunga, saudara. Karena ketika kesaksianmu itu Anda sampaikan, iman orang yang mendengarnya jadi bangkit. Jangan simpan kesaksianmu untuk dirimu sendiri. Itu membuat orang yang semula goyah dalam kepercayaan, itu membuat orang yang semula goncang imannya akan jadi kokoh kembali. Karena seringkali ketika kita percaya kepada Tuhan, ujiannya tentang ketidakpercayaan. Betul? Kalau Tuhan memberikan kepada janji untuk mempromosikan kita, ujiannya adalah Tuhan bawa kita melorot. Melorot. Apa penyakit itu ya? Kalau dalam proses kesembuhan, dia turun dulu. Turun dulu, trombosit apa itu? Turun dulu. Padahal sudah dikasih obat. Apa? Demam berdarah. Turun dulu, padahal sudah diberi obat. Bukan berarti obatnya tidak bekerja. Dia akan turun dulu sampai di titik tertentu. Dia akan naik dengan cepat. Kurang lebih polanya Tuhan seperti itu. Antara realitas dengan apa yang kita percaya seringkali bertolak belakang. Maka mari kita belajar seperti Yusuf. Bagaimana hidupnya jauh dari visi yang dia dapat dari Tuhan. Tapi di satu titik tertentu terjadi pembalikan. Dan dia melihat penggenapan janji Tuhan. Kenapa? Karena to have faith. Kenapa? Karena memiliki kepercayaan. Put in trust. Masalah kita dalam dunia persilatan ini adalah masalah krisis kepercayaan kepada Tuhan. Jika engkau percaya. Pengertian yang ketiga, percaya bukan hanya to have faith, bukan put in trust, bukan. Tapi respect him. Kita harus menghormati Tuhan. Coba lihat orang-orang ini tidak menghormati Tuhan. Allah udah mati 4 hari, masa suruh buka kuburnya? Masa suruh buka kuburnya?
Kita harus percaya kepada Tuhan. Ketika abang meninggal, satu hal di mana kami sepakat dalam keluarga, ini adalah rencana Tuhan. Amin. Ini rencana Tuhan. Jadi kami bangun kesadaran, saya, Abuni, Revo, ini sudah rencana Tuhan. Sampai setelah 1 minggu kemudian Revo ketawa, "Pak, kenapa kita nggak berdoa membangkitkan ya, Pak? Papa pasti terkenal nanti." Ya, toh? Seperti yang di TV-TV itu, di viral-viral. Harusnya kita berdoa bangkitkan. Jemaat Papa kan radikal-radikal semua. Kita kumpulin jemaat. Ya, nek bangkit. Nek tetap mati apa nggak ngisi-ngisi ini? Padahal kita sudah mengklaim nama Tuhan. Ini loh, akar masalah kita. Kita terlalu percaya pada diri sendiri. Tapi kurang percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkata, ini sudah waktu bagi anak ini untuk saya ambil, ya sudah. Itu justru tidak menghormati Tuhan. Kita melawan kehendak Tuhan. Dan seberapa sering anak-anak Tuhan, terutama yang karismatik ini, aduh, kadang-kadang saya ngurut, dada kok begini tuh. Tadi pagi ketika Abuna lagi persiapan, saya menerima WA, mengirimkan posting pembaptisan di sebuah negara di Amerika Latin, 2 orang pakai baju putih di sungai, dan tiba-tiba ada malaikat yang muncul sehingga teriak, "Wow!" Mulanya saya kaget. Saya ulang-ulang buka lagi klip itu. Ternyata saudara, saat ini kan ada teknologi tempel video di dalam video. Tahu ya? Kelihatan sekali kotaknya, video di dalam video, di blur, kemudian baju putih orang ini direkam ulang, ditaruh di atasnya, sehingga seolah-olah seperti malaikat yang menyertai proses pembaptisan itu. Lebih lucunya lagi, ketika orang yang real bergerak begini, maka bayangannya juga begini. Ketika begini mundur, malaikat nggak kayak gitu. Saya ngomong pada di grup ini, hati-hati ya. Jangan pernah percaya hal-hal yang seperti ini. Kita percaya malaikat ada, amin. Tapi kalau untuk rekayasa yang seperti ini, Abuna tidak suka. Tidak suka. Di gereja kita pernah terjadi roti hosti itu loncat. Loncat. Siapa WL-nya waktu itu? Alek. Loncat. Anak-anak tanya, Abuna kita viralkan. Jangan. Jangan. Ya nek ya. Nek loncat gara-gara getaran yang kita tidak tahu. Biarlah itu menjadi bagian dari perjalanan iman kita sendiri. Haleluya. Ya kalau ya. Kadang-kadang kita gagal respect pada Tuhan. Menganggap remeh Tuhan. Contoh ya, contoh sederhana orang-orang yang tidak respect pada Tuhan adalah ketika dia bawa Alkitab, mohon maaf, dikasih dikelek, sisiran. Ini firman Tuhan. Kadang-kadang ditaruh di selangkangan, dijepit, sisiran. Diambil lagi. Kadang-kadang kita baru buka Alkitab ini sekali seminggu kalau pas ke gereja. Dari hari Senin sampai hari Sabtu, taruh aja di situ. Bagaimana kita bisa respect sama Tuhan? Sementara ketika kita punya doa dan keinginan, oh kita desak-desak Tuhan, Tuhan jawab. Itu ciri-ciri loh. Orang yang respect dan tidak respect. Orang yang menghormati Tuhan, dia takut pada Tuhan. Dia tahu batasannya, di mana kemampuannya sebagai manusia diperlukan. Dan dia tahu batasannya dan berkata, ini sudah bukan domain saya. Ini adalah domain Tuhan. Maka kunci dari mujizat itu cuma sederhana, percaya. Apa tadi itu? To have faith, put trust, ya, respect him. Praktekkan 3 itu. Bapak Ibu, Anda akan melihat percepatan terhadap jawaban doamu itu akan terjadi. Abuna memang melihat ada perbedaan dibanding tahun lalu. Sampai Abuni itu menyusun daftar siapa jemaat yang melapor doanya yang tanggal 2 sudah dijawab. Dicatat sama Abuni.
Dan kita berdoa kembali. Tuhan, luar biasa jawaban-jawaban doa ini. Buat yang belum melapor itu segera mengalaminya. Karena beriman, karena percaya, karena menghormati Tuhan. Sebagai kesimpulan dari apa yang Abuna bagikan kepada kita. Hari ini, saudara, seperti kebangkitan Lazarus. Apa yang dialami oleh Lazarus sebelum dia bangkit? Mati. Dan seringkali ada benih-benih yang mati dalam hidup kita dan kita abaikan dan kita lupakan dan kita biarkan. Hari ini ingatkan dirimu kembali. Benih apa yang sudah lama mati, saudara? Tuhan bisa membuatnya hidup kembali. Haleluya. Ya, Tuhan bisa membuatnya hidup. Bagaimana cara Tuhan Lazarus keluar? Gampang bagi Tuhan. Tapi Tuhan berkata, singkirkan dulu batu itu. Batu disingkirkan. Apa yang ada di dalam itu tidak akan pernah bisa keluar selama ada penghalang. Mari evaluasi dirimu. Batu-batu apa yang menghalangi benihmu yang ada di dalam itu tidak bisa menerima impartasi kehidupan. Selama batu itu tidak disingkirkan, saudara, maka Lazarus tidak bisa keluar. Apa yang di dalam tetap mati. Betul? Tuhan berkata penghalang disingkirkan dulu. Karena Tuhan sedang hadir. Dia membawa kuasa. Selama hatimu tertutup, Tuhan yang hadir itu tidak akan pernah mengubahmu. Tidak akan pernah menjamahmu. Selama Anda membiarkan penghalang-penghalang itu di dalam hidupmu, maka saat Tuhan bekerja, dia hanya akan lewat di sekitarmu dan tidak pernah menyentuhmu. Tuhan hadir dengan kehidupan di luar kuburan. Dan Tuhan berkata, supaya kehidupan dari luar kuburan ini masuk ke dalam kuburan, di dalam wilayah orang mati. Singkirkan penghalangnya. Ini berkata, singkirkan batu itu. Mari refleksikan, batu-batu apa yang masih nutup kuasa Tuhan untuk masuk dalam hidupmu. Biarkan Roh Kudus bicara kepadamu secara pribadi. Amin. Amin. Apa yang menghalangi itu? Ketika batu disingkirkan, apa kata Tuhan Yesus? Lazarus, keluarlah. Ketika batu disingkirkan, di dalam ayat 43, dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Saya merenung-renung ayat ini. Tuhan itu kan berkuasa toh. Ngapain harus singkirkan batu segala? Nggak usah ada batu pun, nggak usah disingkirkan pun, pasti mayat yang di dalam itu mendengar toh. Akhirnya saya mengerti bahwa Tuhan menggunakan perspektif manusia, bukan perspektif ilahi, untuk berbicara dan mendidik orang-orang itu. Dan itulah cara kerja Tuhan. Dia menggunakan perspektif kita. Kenapa dia hadir sebagai manusia? Dia Tuhan kok. Kenapa dia berinkarnasi sebagai manusia? Karena dia menggunakan perspektif manusia. Cara dia bekerja tidak jauh-jauh dari aktivitas dan perilaku kita. Singkirkan batu itu. Tuhan berteriak. Tuhan Yesus berteriak. Lazarus, marilah keluar. Marilah keluar. Mendengar. Bahkan mayat bisa mendengar suara Tuhan. Dan membuat mayat itu hidup. Apalagi kita yang hidup. Maka di gereja nggak boleh ngantuk. Coba lihat kiri kanan. Wajah ngantuk nggak? Enggak toh? Enggak. Menurut penelitian tapi ya. Orang yang setengah tidur. Apa yang didengarnya masuk semuanya. Menurut penelitian. Jadi orang yang merem-merem. Itu masuk. Itu menurut penelitian. Tapi Abuna nggak cocok kalau itu diterapkan di gereja ya. Nanti semua Anda katakan, kan Abuna yang jelasin. Supaya masuk semua. Kalau saya buka mata, masuk setengah. Jangan. Dengar. Hari ini kita melihat bagaimana orang mati hidup karena mendengar suara Tuhan. Terlebih kita yang hidup. Haleluya. Jadi maju ke depan. Terlebih kita yang hidup.
Makanya saat firman Tuhan disampaikan, ingat, iman timbul dari pendengaran. Jangan menerjemahkan bahwa pendengaran itu cuma telinga ya. Firman Tuhan tidak berkata iman timbul dari telinga. Tapi di situ Tuhan pakai kata pendengaran. Pendengaran adalah semua pintu masuk sehingga Anda bisa tahu firman Tuhan. Itu maksudnya. Apa pendengaran kita? Telinga. Dari mata kita bisa tahu firman Tuhan enggak? Bisa. Dari hati kita bisa tahu firman Tuhan? Bisa. Jadi aktifkan semua pendengaranmu. Supaya ketika kita berdoa. Betapa beruntungnya kita jadi anak Tuhan, tahu? Kenapa ada kata kunci yang luar biasa di sini? Yesus berkata, Bapa selalu mendengar dan menjawab doaku. Makanya apapun yang kita minta kepada Tuhan. Dan dia menjadi pensyafaat buat kita. Dan kita minta di dalam namanya. Dan saat kita minta, tugas kita sudah selesai. Selanjutnya biar itu menjadi tugas Tuhan. Jangan buka-buka OJS lagi. Tanya sudah di-assign belum? Sudah sejauh mana? Udah tunggu aja. Lupakan. Kita akan terima mujizat yang luar biasa.